Om Swastiastu. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Sadu. Saya Sidi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nilai-nilai yajna dalam kitab Ramayana. Latar belakang manusia melaksanakan yajna adalah karena adanya Trirena. Trirena adalah 3 hutang yang harus dibayar agar bisa mencapai pembebasan. Bagian-bagian Trirena. 1. Dewa Rena. Artinya, hutang kepada Ide Sangyang Widi dalam penerapannya dengan Dewa Yajna dan Bhuta Yajna. 2. Resi Rena. Artinya, hutang kepada orang suci atau guru di mana penerapannya dengan Resi Yajna. 3. Pitra Rena. Artinya, hutang kepada leluhur di mana penerapannya dengan Pitra Yajna dan Manusia Yajna. Sumber ajaran nilai-nilai yajna dalam kitab Ramayana. Nilai-nilai ajaran ini termuat dalam kitab Ramayana yang terdiri dari 7 kanda, yaitu 1. Bala Kanda, 2. Ayodhya Kanda, 3. Aranyaka Kanda, 4. Kiskinda Kanda, 5. Sundara Kanda, 6. Yuda Kanda, dan 7. Uttara Kanda. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Menerapkan nilai-nilai yajna dalam kitab Ramayana. Dewa Yajna dan Bhuta Yajna, pelaksanaan Homa Yajna dilaksanakan oleh Prabu Dasarata, yaitu upacara yang bertujuan untuk penyucian melalui perantara Dewa Agni. Pitra Yajna menghormati leluhur atau di mana Sri Rama berbakti kepada orang tua dan menjalankan janji Raja Dasarata untuk mengasingkan diri ke hutan. Resi Yajna. Dalam susunan cerita Ramayana, hampir semua masyarakatnya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan. Manusa Yajna. Perilaku Laksmana mengabdi kepada kakaknya Rama dan rela melakukan Sukla Brahmacari atau tidak menikah seumur hidup demi melayani sang kakak. Implikasi penerapan nilai-nilai yajna dalam kitab Ramayana. Adapun implikasi penerapan nilai-nilai yajna dalam kitab Ramayana, yaitu pada kehidupan individu dengan melaksanakan ajaran Nawawida Bhakti dan pada kehidupan sosial dengan melaksanakan ajaran Tripararta, yaitu Asih, Punya, dan Bhakti. Pancayadnya. Pengertian Pancayadnya. Pancayadnya adalah panca, artinya 5, dan yadnya artinya upacara, persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan Tuhan atau Ida Sangyang Widiwasa. Adapun pelaksanaan pancayadnya dalam agama Hindu dibagi menjadi 5 bagian, antara lain Dewa Yadnya, Bhuta Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya, Resi Yadnya. Upacara Dewa Yadnya.
adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan para dewa. Dewa asal kata dalam bahasa Sanskrit Dev yang artinya sinar suci. Jadi pengertian dewa adalah sinar suci yang merupakan manifestasi dari Tuhan yang oleh umat Hindu di Bali menyebutnya Ide Sangyang Widiwasa. Yadnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Upacara Dewa Yadnya adalah pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan Tuhan dan sinar-sinar sucinya yang disebut Dewa Dewi. Adanya pemujaan terhadap Dewa Dewi atau para dewa karena beliau yang dianggap mempengaruhi dan mengatur gerak kehidupan di dunia ini. Salah satu dari upacara Dewa Yadnya seperti upacara Hari Raya Saraswati, yaitu upacara suci yang dilaksanakan oleh umat Hindu untuk memperingati turunnya ilmu pengetahuan yang dilaksanakan setiap 210 hari, yaitu pada hari Sabtu yang di dalam kalender Bali disebut Sanis cara Umanis Wuku Watu Gunung. Pemujaan ditujukan ke hadapan Tuhan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dipersonifikasikan sebagai wanita cantik bertangan empat memegang wina, sejenis alat musik, genitri, semacam tasbih, pustaka lontar bertuliskan sastra ilmu pengetahuan di dalam kotak kecil, serta bunga teratai yang melambangkan kesucian. Upacara Bute Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan unsur-unsur alam. Bute artinya unsur-unsur alam, sedangkan Yadnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Kata Bute sering dirangkaikan dengan kata kale yang artinya waktu atau energi. Bute kale artinya unsur alam semesta dan kekuatannya. Bute Yadnya adalah pemujaan serta persembahan suci yang tulus ikhlas ditujukan ke hadapan Bute Kale yang tujuannya untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Bute Kale dan memanfaatkan daya gunanya. Salah satu upacara Bute Yadnya adalah upacara Taur Kesange atau 9 menjelang Hari Raya Nyepi atau Tahun Baru Sake. Upacara Taur Kesange adalah upacara suci yang merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas kepada Bute Kale agar terjalin hubungan yang harmonis dan bisa memberikan kekuatan kepada manusia dalam kehidupan. Upacara Manusa Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kepada manusia. Manusia artinya manusia, Yadnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Upacara Manusa Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dalam rangka pemeliharaan, pendidikan, serta penyucian secara spiritual terhadap seseorang sejak terwujudnya jasmani di dalam kandungan sampai akhir kehidupan. Adapun beberapa upacara Manusa Yadnya adalah upacara bayi lahir. Upacara ini merupakan cetusan rasa bahagia dan terima kasih dari kedua orang tua atas kelahiran anaknya, walaupun disadari bahwa hal tersebut akan menambah beban baginya. Upacara tutuk kambuan, tutuk sambutan, dan upacara mepetik. Upacara tutuk kambuan atau upacara setelah bayi berumur 42 hari merupakan upacara suci yang bertujuan untuk penyucian terhadap si bayi dan kedua orang tuanya. Upacara perkawinan. Bagi umat Hindu, upacara perkawinan mempunyai 3 arti penting, yaitu sebagai upacara suci yang bertujuan untuk penyucian diri kedua calon mempelai agar mendapatkan tuntunan dalam membina rumah tangga dan nantinya agar bisa mendapatkan keturunan yang baik, dapat menolong meringankan derita orang tua atau leluhur. Sebagai persaksian secara lahir batin dari seorang pria dan seorang wanita bahwa keduanya mengikatkan diri menjadi suami istri dan segala perbuatannya menjadi tanggung jawab bersama. Penentuan status kedua mempelai. Walaupun pada dasarnya umat Hindu menganut sistem patrilineal atau garis bapa, tetapi diperbolehkan pula untuk mengikuti sistem matrilinear atau garis ibu. Di Bali apabila kawin mengikuti sistem patrilinear atau garis ibu, disebut kawin nyeburin atau nyentane, yaitu mengikuti wanita karena wanita nantinya sebagai kepala keluarga. Upacara Pitra Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas bagi manusia yang telah meninggal.
Pitra artinya arwah manusia yang sudah meninggal. Yadnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Upacara Pitra Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas dilaksanakan dengan tujuan untuk penyucian dan mereline atau kremasi serta penghormatan terhadap orang yang telah meninggal menurut ajaran agama Hindu. Yang dimaksud dengan mereline atau kremasi menurut ajaran agama Hindu adalah merubah suatu wujud demikian rupa sehingga unsur-unsurnya kembali kepada asal semula. Yang dimaksud dengan asal semula adalah asal manusia dari unsur pokok alam yang terdiri dari air, api, tanah, angin, dan akase. Sebagai sarana penyucian digunakan air dan tirte atau air suci, sedangkan untuk preline digunakan api preline atau api alat kremasi. Upacara Rsi Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas kehadapan para orang suci umat Hindu. Rsi artinya orang suci sebagai rohaniawan bagi masyarakat Hindu di Bali. Yadnya artinya upacara persembahan suci yang tulus ikhlas. Upacara Rsi Yadnya adalah upacara persembahan suci yang tulus ikhlas sebagai penghormatan serta pemujaan kepada para resi yang telah memberikan tuntunan hidup untuk menuju kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat. Demikian upacara Pancayadnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali yang sampai sekarang semua aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat Hindu di Bali selalu didasari atas yadnya, baik kegiatan di bidang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, pertanian, keamanan, dan industri, semua berpedoman pada ajaran-ajaran agama Hindu yang merupakan warisan dari para leluhur Hindu di Bali. Bentuk dan fungsi upakara. Upakara adalah sarana bakti untuk mendekatkan diri kita kepada Hyang Widiwasa dan sebagai wujud rasa syukur atas segala anugerah yang diberikan oleh Hyang Widiwasa. Upakara dalam agama Hindu di Bali disebut dengan banten. Upakara dalam setiap pelaksanaan upacara yadnya tidak selalu sama. Ini disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan yadnya, yang digolongkan menjadi 5, disebut dengan pancayadnya. Adapun bagian-bagian dari pancayadnya adalah 1. Dewa yadnya, yaitu pelaksanaan yadnya yang ditujukan ke hadapan Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. 2. Resi yadnya adalah upacara yadnya yang ditujukan kepada para resi atau orang-orang suci. 3. Manusa yadnya adalah upacara yadnya yang bertujuan untuk menyucikan keberadaan manusia. 4. Pitra yadnya adalah upacara yadnya yang ditujukan kepada para leluhur. Dan 5. Buta yadnya adalah upacara yadnya yang bertujuan untuk menyucikan alam semesta. Terdapat 4 komponen bahan atau materi yang ada dalam pembuatan upakara atau banten yang tercantum dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 26, yaitu patram, puspam, palam, toyam, yang berarti daun, bunga, buah, dan air, sebagai bakti persembahan dari umat yang berhati suci dan tulus ikhlas. Dalam sloka tersebut juga ditekankan bahwa persembahan bukan diukur dari besar kecilnya upakara atau banten, namun berdasarkan hati yang suci dan tulus ikhlas ke hadapan Hyang Widiwasa. Dalam pelaksanaan suatu upacara yadnya, terdapat 3 unsur-unsur penting di dalamnya, disebut dengan Tri Manggalaning yadnya, yang terdiri dari 1. Yajamana atau yang memiliki yadnya. 2. Pancagra atau sarati banten atau tukang banten, yaitu orang yang ahli dalam membuat banten.
3. Sadaka atau orang suci yang memimpin pelaksanaan upacara yadnya. Bagaimana teman-teman? Bagus kan penjelasan tadi? Sekarang mari kita simak penjelasan selanjutnya. Menurut besar kecilnya sebuah yadnya, maka yadnya terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Kanistama adalah pelaksanaan upacara yadnya yang sangat sederhana, di mana upakara yang digunakan adalah yang pokok-pokok atau yang prinsip saja dan yang harus ada. 2. Madhyama adalah pelaksanaan upacara yadnya yang tergolong tingkat menengah. Artinya, upakara atau bantennya merupakan pengembangan dari yang prinsip atau yang harus ada, sehingga menjadi lebih besar dari kanistama. 3. Uttama adalah pelaksanaan upacara yadnya yang besar. Artinya, upakara atau bantennya merupakan pengembangan dan penambahan dari tingkat madhyama, sehingga menjadi lebih besar dan beragam. Beberapa bentuk upakara sederhana yang digunakan dalam pelaksanaan upacara antara lain canang genten, canang burat wangi, canang sari, dan berbagai bentuk canang yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan pelaksanaan yadnya. Di samping itu, ada juga banten yang dinamakan dengan banten pejati, banten suci, banten dandanan, banten pebangkit, banten caru, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk upakara atau banten yang semuanya merupakan penggambaran yang bersumber dari Kitab Weda. Arti dan fungsi upakara dalam pelaksanaan upacara yadnya. 1. Upakara atau banten merupakan cetusan hati untuk mengungkapkan rasa syukur kehadapan Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. 2. Upakara juga digunakan sebagai alat konsentrasi untuk memuja kebesaran Hyang Widiwasa. 3. Upakara juga berarti mewujudkan Hyang Widiwasa dalam berbagai bentuk banten. 4. Upakara atau banten berfungsi sebagai alat untuk menyucikan alam semesta beserta manusia. Kitab Ramayana merupakan bagian dari kitab Itihasa yang disusun oleh Rsi Walmiki, mengisahkan turunnya awatara ketujuh yaitu Sri Rama untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran moralitas dan menegakkan ajaran Dharma. Dalam bahasa Sanskerta, kata Ramayana bersumber dari kata Rama dan Ayana yang berarti perjalanan Rama. Dari seluruh isi kitab Ramayana terbagi ke dalam 7 kanda yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun 7 kanda tersebut adalah sebagai berikut. Balakanda. Kitab Balakanda merupakan bagian pertama dalam kitab Ramayana, di mana dikisahkan pada awalnya Raja Kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhya yang berasal dari dinasti Surya, yaitu Prabu Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, di antaranya Dewi Kosalya, Dewi Kakayi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kosalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kakayi berputrakan Sang Bharata, dan Dewi Sumitra berputrakan Laksmana dan Satrugna.
mengisahkan sejak zaman kanak-kanak hingga mulai berguru pada Bhagawan Wasista. Dan setelah masa pendidikannya selesai, Sang Rama ikut sayembara atas petunjuk para Brahmana ke Mithila, ibu kota kerajaan Wideha, yang dipimpin oleh Raja Janaka. Dalam sayembara tersebut dinyatakan bahwa kesatria manapun yang mampu mengangkat dan membentangkan busur pusaka anugerah Dewa Siwa, maka berhak menjadikan putrinya sebagai permaisuri. Hingga dari kemenangan itu, Sang Rama memperoleh Dewi Sita sebagai istrinya. Ayodhya Kanda. Kitab Ayodhya Kanda mengisahkan tentang Prabu Dasaratha yang akan menyerahkan kuasa kepada Sang Rama sebagai pewaris tata kerajaan Ayodhya. Namun karena Prabu Dasaratha telah berjanji untuk menjadikan Bharata, putra Dewi Kekayi, sebagai pewaris tata kerajaan, mengakibatkan terjadinya kemelut di hati Raja Dasaratha. Karena sesuai tradisi, putra tertua harus dijadikan sebagai pewaris tata kerajaan. Namun di sisi lain, Prabu Dasaratha harus menepati janji kepada Dewi Kekayi untuk menjadikan Bharata sebagai Raja Ayodhya yang baru. Maka dengan bijaksana, Sang Rama rela keluar dari istana agar Bharata bisa dinobatkan sebagai raja. Namun karena Prabu Dasaratha merasa bersalah atas keputusannya yang telah mengangkat Bharata sebagai Raja Ayodhya hingga menyebabkan Sang Prabu jatuh sakit dan akhirnya wafat. Berlanjut dalam pengembaraan selama 14 tahun di tengah hutan, Sang Rama beserta Dewi Sita dan ditemani oleh Laksmana menjalani kehidupan yang penuh dengan cobaan, serta begitu banyak pembelajaran yang dialami selama masa pengembaraan tersebut. Aranyaka Kanda. Kitab Aranyaka Kanda mengisahkan Sang Rama menikmati kehidupannya di tengah hutan dengan menemui para pertapa dan memohon restu kepada mereka. Di samping itu, Sang Rama dan Laksmana berjuang untuk mengalahkan semua raksasa yang mengganggu kehidupan para pertapa. Hingga dikisahkan kedatangan Surpanaka, yaitu adik dari Raja Rawana, untuk menggoda Laksmana dan Sang Rama. Meskipun telah berubah wujud dari raksasa menjadi wanita cantik, namun tetap saja Laksmana maupun Sang Rama tidak tergoda oleh kedatangan Surpanaka. Karena kesal hati, maka Surpanaka semakin menggoda keduanya, hingga pada akhirnya Laksmana melukai hidung Surpanaka, dan seketika itu pula Surpanaka kembali pada wujud aslinya sebagai raksasi atau raksasa wanita, dan melaporkan kejadian itu kepada Rawana. Karena diprovokasi oleh adiknya, maka Rawana mendatangi kediaman Rama di tengah hutan bersama Marika. Dengan Marika berubah wujud menjadi seekor kijang emas, hingga Dewi Sita tertarik dan meminta Sang Rama untuk menangkapkannya sampai jauh ke tengah hutan. Di saat Marika terkena panas Sang Rama, maka terdengarlah jeritan oleh Dewi Sita yang dikiranya itu adalah suara dari Sang Rama. Hingga dengan segera Laksmana disuruh menyusul Sang Rama oleh Dewi Sita ke tengah hutan. Namun karena khawatir meninggalkan Dewi Sita sendirian, Laksmana membuat sebuah lingkaran sakti yang tidak akan mampu ditembus oleh hewan maupun raksasa. Dengan strategi cemerlang oleh Raja Rawana, hingga dapat langsung mendekati Dewi Sita dengan menyamar sebagai seorang Brahmana tua dan berpura-pura minta pertolongan Dewi Sita, hingga sampai pada saat Dewi Sita keluar dari lingkaran saktinya tersebut, maka Rawana langsung berubah wujud dan membawa pergi Dewi Sita. Dalam usaha penculikan tersebut diketahui oleh Jatayu, hingga terjadi pertarungan yang sangat sengit dan Jatayu dapat dikalahkan oleh Rawana. Dan setelah Sang Rama mengetahui bahwa Dewi Sita telah hilang, maka melalui pencariannya tersebut, Sang Rama berjumpa dengan Jatayu dan menceritakan kejadian yang ia alami hingga Dewi Sita yang telah diculik oleh Rawana.
Kiskindha Kanda. Bagian Kiskindha Kanda mengisahkan bagaimana Sang Rama amat bersedih karena mengetahui Dewi Sita telah diculik oleh Raja Rahwana. Namun tidak lama, Sang Rama mendapatkan petunjuk dari para pertapa agar bertemu dengan Sugriwa, melewati hutan belantara untuk bisa sampai di Gunung Resi Muka. Dalam Kiskindha Kanda dikisahkan pula awal pertemuan Sang Rama dengan Hanuman, hingga Sugriwa berhasil menjalin kerjasama dengan Sang Rama untuk mendapatkan kembali tahtanya di kerajaan Kiskendha yang sebelumnya dikuasai oleh Raja Subali, yaitu saudara dari Sugriwa sendiri. Sundara Kanda. Bagian kisah Sundara Kanda mengisahkan tentang Hanuman Duta yang ditugaskan oleh Sang Rama untuk mencari Dewi Sita di kerajaan Alenka. Karena dengan kesaktian yang dimiliki oleh Hanuman, maka dengan mudah ia menyelinap masuk ke dalam istana Alenka. Hingga pada akhirnya Hanuman pun berhasil bertemu dengan Dewi Sita dan menyampaikan pesan dari Sang Rama. Setelah bertemu dengan Dewi Sita, Hanuman tidak langsung kembali ke Kiskendha, namun melakukan kekacauan di kerajaan Alenka dengan maksud agar kedatangan dirinya diketahui oleh Rahwana. Selanjutnya, Hanuman pun membiarkan dirinya diadili dan dibakar di alun-alun kerajaan Alenka. Namun akibat kecerdikan Hanuman yang tidak disadari oleh Raja Rahwana, maka dengan api yang menyala pada ekornya tersebut, Hanuman membakar seluruh benteng pertahanan istana kerajaan Alenka. Yuddha Kanda. Yuddha Kanda merupakan kitab ke-6 dalam Ramayana yang mengisahkan Sang Rama, Laksmana, Hanuman beserta Raja Sugriwa dan seluruh pasukan Wanara menyiapkan penyerangan ke negeri Alenka. Namun karena terhalang oleh lautan yang luas, Sang Rama merasa khawatir pasukannya tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya Sang Rama yang tidak mendapatkan petunjuk mengangkat busur dan mengarahkan anak panahnya ke tengah laut bermaksud untuk mengeringkan lautan. Namun dengan segera Dewa Baruna memohon ampun dan memberikan solusi agar Sang Rama beserta pasukannya membangun jembatan penghubung dari daratan India ke negeri Alenka. Dikisahkan dalam Yuddha Kanda terjadi sebuah perang besar setelah Sang Rama beserta pasukannya berhasil memasuki wilayah kerajaan Alenka, hingga perang besar tersebut berakhir setelah dikalahkannya Raja Rahwana oleh Sang Rama. Berlanjut setelah perang usai, Dewi Sita menunjukkan kesucian serta kesetiaannya kepada Sang Rama dengan masuk ke dalam api suci, dan terbukti bahwa Dewi Sita berkata jujur. Selanjutnya dikisahkan kepulangan Sang Rama beserta Dewi Sita ke Ayodhya yang disambut baik oleh Prabu Bharata dan sekaligus menyerahkan tata kerajaan Ayodhya kepada Sri Rama. Uttara Kanda. Uttara Kanda merupakan kanda terakhir dalam kisah Ramayana. Isinya menceritakan keadaan di kerajaan Ayodhya, di mana Dewi Sita yang tengah mengandung memiliki keinginan untuk memberikan persembahan kepada para Brahmana di tepi sungai Gangga. Selanjutnya, Sri Rama beserta para penasihat kerajaan mendiskusikan tentang niat baik permaisurinya tersebut. Namun tidak disangka, para penasihat menyatakan secara jujur bahwa rakyat Ayodhya menyaksikan kesucian Dewi Sita yang sekian lama diculik oleh Raja Rahwana. Atas semua perbincangan dengan para penasihat, maka diputuskanlah bahwa Dewi Sita dapat memenuhi keinginannya mengunjungi para Brahmana dengan maksud menghindarkan Dewi Sita dari segala isu yang ada. Pada akhirnya, Dewi Sita pun tahu atas pergunjingan yang terjadi di kerajaan. Dan sampai pada Dewi Sita melahirkan putra kembar yang diberi nama Kusa dan Lawa pada pengasingannya yang kedua tanpa ditemani Sri Rama. Kisah Uttara Kanda berakhir saat Dewi Sita kembali kepada Sang Pencipta
setelah pengakuan sucinya terbukti di kerajaan Ayodhya. Tokoh yang pertama yakni Raja Dasarata. Raja Dasarata adalah Raja Kosala. Raja Dasarata memerintah dengan baik. Raja Dasarata selalu menepati janji. Raja Dasarata memiliki 4 putra yakni Rama, Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Raja Dasarata menyayangi putra-putranya. Tokoh yang kedua yakni Rama. Rama adalah putra tertua Raja Dasarata. Rama mahir memanah. Rama menikah dengan Sita. Rama pernah tinggal di hutan selama 14 tahun. Selanjutnya, Bharata. Bharata adalah putra kedua Raja Dasarata. Bharata sangat menyayangi Rama. Bharata mencari Rama ke hutan. Rama meminta Bharata menjadi raja. Bharata pun memimpin kerajaan Ayodhya. Tokoh selanjutnya adalah Laksmana. Laksmana adalah putra ketiga Raja Dasarata. Laksmana dan Satrugna merupakan saudara kembar. Laksmana sangat dekat dengan Rama. Laksmana selalu menjaga Rama. Laksmana menemani Rama saat senang dan susah. Selanjutnya adalah Satrugna. Satrugna adalah putra terakhir Raja Dasarata. Satrugna sangat dekat dengan Bharata. Satrugna menemani Bharata memerintah kerajaan. Tokoh selanjutnya adalah Sita. Sita adalah putri Raja Janaka. Raja Janaka adalah Raja Mithila. Sita seorang putri cantik dan baik. Sita menemani Rama di hutan. Suatu hari, Sita dibawa lari oleh Rahwana. Rama dapat menyelamatkan Sita. Tokoh selanjutnya adalah Subali dan Sugriwa. Subali dan Sugriwa bersaudara. Subali adalah raja kerajaan Kiskindha. Subali berbeda pendapat dengan Sugriwa. Subali menyuruh pergi Sugriwa. Kemudian Sugriwa bertemu dengan Rama. Sugriwa membantu Rama mencari Sita. Tokoh selanjutnya adalah Hanuman. Hanuman adalah putra Anjani. Hanuman adalah adik Subali dan Sugriwa. Hanuman sangat hebat dan kuat. Hanuman membantu Rama mencari Sita. Hanuman sangat menyayangi Rama. Tokoh selanjutnya adalah Jatayu. Jatayu seekor burung raksasa. Jatayu adalah sahabat Raja Dasarata. Jatayu mencoba menolong Sita saat dibawa lari Rahwana. Akan tetapi, Jatayu berhasil dikalahkan oleh Rahwana. Tokoh selanjutnya adalah Sampati. Sampati adalah seekor burung raksasa. Sampati adalah kakak Jatayu. Sampati bertemu dengan Rama. Sampati memberitahu di mana Sita berada. Akhirnya, Rama mengetahui Sita di Alengka. Dan tokoh terakhir adalah Rahwana. Rahwana adalah Raja Alengka. Rahwana sangat sakti, namun tidak digunakan untuk berbuat baik. Rahwana ingin menguasai dunia. Rahwana juga membawa lari Sita. Rama bertarung dengan Rahwana. Akhirnya Rahwana dikalahkan Rama. Halo adik-adik, sudahkah kamu paham dan ingat siapa saja tokoh dalam cerita Ramayana? Jangan lupa untuk selalu belajar ya. Baiklah sahabat, itu tadi gambaran secara umum tentang kitab Ramayana.
Jika mau dikaji lebih mendalam dan mendetail, maka akan lebih banyak lagi yang dapat sahabat pelajari. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian video ini. Jika sahabat mempunyai kritik dan saran, silakan tulis pada kolom komentar di bawah video ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.